Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akmalia. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Aceh. Saat ini, saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Guru Universitas Syahwala Angkatan keempat. Hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan mengikuti uji kinerja di SMA Negeri 1 Padang Tiji. Berikut video pembelajarannya.这一次我真的睡着了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa belajarnya dulu. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai pembelajaran kita absen dulu. Kita mau lihat dulu siapa yang hadir, siapa yang belum ada hari ini. Ketua kelas Muhammad Nur, gimana teman-temannya, sudah hadir semua? Semua hadir ini. Alhamdulillah semua sudah hadir, tidak ada yang absen hari ini. Berarti proses pembelajaran hari ini bisa kita lanjutkan, ya? Ya. Baik, Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Kita belajar apa minggu yang lalu? Bakteri. Bakteri, ya, good. Masih ingat ciri-ciri bakteri apa saja? Masih. Coba salah satunya. Berukuran mikroskop. Oke, berukuran mikroskopis. Next. Ya. Kemudian, Reproduksi ya, reproduksinya seksual dan aseksual. Dia punya DNA, punya ribosom, ya kan? Nah, kemudian bentuk-bentuk bakteri itu apa aja ya? Ya, good. Jadi bakteri itu ada 3 bentuk, ada fokus, ada hasil, dan ada spiral atau spirillum, ya. Alhamdulillah berarti masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam bentuk bakteri dan ciri-ciri bakteri. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan tentang reproduksi dan peranan bakteri dalam kehidupan. Ada beberapa bakteri yang tidak bisa hidup di lingkungan yang ekstrim, misalnya yang kadar garam tinggi atau kadar gula tinggi. Tetapi ada bakteri yang bisa hidup di lingkungan yang
dengan kondisi yang ekstrim, apakah itu suhu tinggi, kadar gula tinggi, atau kadar garam tinggi. Nah, ini hubungannya dengan materi kita di minggu yang lalu, yaitu kita mempelajari tentang Archaebacteria, yaitu bakteri yang bisa hidup di lingkungan yang ekstrim. Ya, minggu yang lalu ketika menutup pembelajaran, Ibu ada meminta kalian untuk membaca materi kelanjutannya, yaitu tentang reproduksi dan peranan bakteri. Nah, untuk itu Ibu mau lihat hasil belajarnya di rumah masing-masing ya. Ada soal yang sudah Ibu share di grup WA. Ibu minta kalian untuk buka Google Form-nya, tolong dijawab soal yang sudah Ibu berikan. Bagaimana, sudah dikerjakan? Sudah ya, baik, Ibu akan cek dulu bagaimana hasil jawabannya ya. Setelah Ibu lihat, ternyata masih banyak yang jawabannya itu masih kurang tepat ya. Masih beberapa orang ini masih nilainya itu masih di bawah 70. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan mencoba untuk membahas materi kita hari ini supaya kita bisa lebih paham lagi ya. Kulkas, pernahkah kalian menyimpan makanan di kulkas? Pernah. Untuk apa simpan makanan di kulkas? Supaya makanan tidak cepat basi. Kemudian apa lagi? Tahan lebih lama. Kira-kira kenapa makanan yang kita simpan di dalam kulkas itu tahan lama, dia nggak cepat basi? Ya Bu, jadi bakteri di lingkungan yang dingin dia tidak dapat untuk berkembang biak, sehingga makanan yang kita simpan itu bisa tahan lebih lama. Pernah buat manisan? Nah, ya. Manisan itu kan kita tambahkan gula ketika kita buat manisan buah. Nah, kenapa manisan buah juga bisa kita simpan lebih lama dibandingkan dengan buah segar biasa? Ya, bakteri tidak bisa hidup di kadar gula yang tinggi. Itu dia ya. Nah, jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita tentang reproduksi bakteri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Jadi, kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari di minggu ini yaitu kompetensi di 3.5, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peranan bakteri dalam kehidupan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat membedakan reproduksi seksual dan aseksual pada bakteri. Yang kedua, menentukan peranan bakteri dalam kehidupan. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi usaha manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri bagi kehidupan. Jadi ada 3 poin inilah yang nantinya akan kita selesaikan. Ya, nanti Ibu akan minta setiap dari kalian untuk duduk berkelompok. Dari kelompoknya nanti Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini kemudian didiskusikan bersama temannya. Oke, baik. Sekarang sudah ada kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk semua kelompoknya yang nantinya didiskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Ini
permasalahan yang sudah Ibu berikan di LKPD. Silakan buka HP-nya untuk melihat link berita yang sudah Ibu bagikan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Kegiatan diskusi kelompok, keaktifannya, kemudian peran aktifnya dalam kelompok itu nanti akan diberi penilaian ya, dinilai nanti oleh guru. Jadi bantu teman-temannya dalam menyelesaikan mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Saling berdiskusi supaya bisa saling membantu. Nah, ini dijelaskan dulu ya. Nah, ini kan reproduksi bakteri itu ada dua, yang aseksualnya dengan pembelahan binar. Ini nanti dijelaskan bagaimana proses terjadinya pembelahan binar. Kemudian yang reproduksi seksualnya itu melalui 3 cara. Nah, misalnya yang pertama untuk transformasi. Transformasi itu gimana? Tahap yang kedua, tahap dan ketiga. Jadi semua itu dijelaskan dulu tahapannya seperti apa. Nah, untuk yang peranan bakteri itu, ini ya, peranan bakteri itu kan udah dibagi-bagi. Ada yang menguntungkan, kemudian ada yang merugikan. Yang menguntungkan misalnya yang dipilih itu untuk pembuatan makanan, disebutkan nama bakterinya, kemudian fungsinya untuk apa, sampai dengan, nah ini dia. Yang merugikan itu yang pada hewan apa aja nama bakterinya, kemudian yang pada tumbuhan apa aja namanya, yang terakhir itu yang pada manusia, sebutkan nama bakterinya, kemudian fungsinya apa. Kalau yang merugikan otomatis kan menyebabkan penyakit, berarti kita sebutkan nama penyakitnya apa, ya. Gimana kelompok 4? Yes. Jadi bahannya itu boleh pakai dari mobil, boleh juga nanti akan dari buku cetak. Sebenarnya materinya sama aja. Cuman kalau yang dari mobil itu kebanyakan bakterinya udah gambarnya udah diwarnain, jadi lebih kelihatan lebih jelas ya. Boleh kedua-duanya. Nanti kita kasih. Baik, bagaimana sudah selesai buat diskusinya? LKPD-nya sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompok, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan bersama dengan kelompoknya. Oke? Ibu minta suaranya yang baik jelas, kemudian mengucapkannya juga harus jelas, karena nanti ini termasuk dalam kategori penilaian.
jadi bacanya itu harus jelas. Baik, kelompok 1 sudah siap? Baik, silakan kelompok 1 untuk maju dulu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tentang mendefinisikan reproduksi bakteri secara aseksual. Dalam aseksual ada pembelahan minel, yaitu membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel baru. Pembelahan ini terjadi secara amitosis, secara langsung, yaitu tidak melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua ada seksual. Adanya transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh sesuatu sel bakteri. Kedua, konjugasi, pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi, transfer kromosom maupun transfer plasmid terjadi melalui jembatan konjugasi. Untuk kelompok 2. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kerana bakteri menguntungkan. 1. Penggunaan makanan. Bakterinya Lactobacillus bulgaricus. Fungsinya untuk membuat yogurt. Fungsinya untuk membuat keju. Yang ketiga, Acetobacter silinum. Fungsinya untuk membuat antada pupuk. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Bakterinya Nitrococcus. Fungsinya untuk mengoksidasi amonia menjadi nitrat. Fungsinya untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan beberapa nama bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan. Pilihan nama bakterinya boleh tidak sama dengan kelompok 2 karena kan banyak bakteri ya. Jadi pilihannya banyak, silakan ambil sendiri terserah kelompoknya masing-masing. Baik, selanjutnya kita mintakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bakteri yang merugikan. 1. Patogen pada hewan. Bakterinya adalah Bacillus anthracis. Fungsinya penyebab penyakit antraks pada sapi. Yang kedua, patogen pada tumbuhan, yaitu Agrobacterium tumefaciens. Penyebabnya adalah tumor pada tumbuhan. Patogen pada manusia. Contohnya adalah Salmonella typhosa, yaitu penyebab penyakit tipes. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan kelompok 4 untuk maju. Silakan kelompok 4. Apa telur yang diasinkan lebih awet dibandingkan dengan yang tidak? Jawab. Garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin dan sekaligus bahan pengawet karena dapat mengurangi kelarutan oksigen. Menghambat kerja enzim, berkurangnya kadar air menyebabkan telur menjadi lebih awet. Garam nasi akan masuk ke dalam telur dengan cara merembes ke pori-pori kulit menuju ke bagian putih dan akhirnya ke kuning telur sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba pada telur. Upaya apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk melindungi diri dari bahaya bakteri? Dengan cara pengawetan makanan, dengan cara pengolahan makanan, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan dan melakukan imunisasi. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 dan 4 juga sudah. Nah, dari hasil yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah paham ya? Baik, untuk yang sudah berdiskusi, untuk yang sudah presentasi, tetap kita berikan semangat hari ini. Kita
applause dulu. Oke. Untuk lebih memperjelas materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita presentasikan tadi, ada beberapa hal yang mau Ibu tunjukkan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu reproduksi dan peranan bakteri dalam kehidupan. Jadi reproduksi bakteri itu bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Secara aseksual itu terjadi melalui pembelahan biner, di mana setiap sel akan membelah dari satu sel menjadi dua sel dan seterusnya. Reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual itu ada 3 macam. Yang pertama ada transformasi, yang kedua reproduksi, yang ketiga fertilasi. Kemudian yang kedua, transduksi, pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain dengan perantara organisme lain. Organisme lain itu biasanya dalam bentuk bakteriofag. Virus yang menginfeksi bakteri inilah yang kita sebut sebagai bakteriofag. Kenapa dia harus menginfeksi bakteri? Karena si virus itu hanya bisa berkembang biak apabila dia ada di dalam sel hidup. Kalau di luar sel hidup tidak bisa berkembang biak. Oke? Nah, baik. Nah, ini gambarnya. Ini gambar untuk transformasi. Ini transduksi dan yang terakhir ada fertilasi. Ini ada beberapa bakteri yang menguntungkan. Di sini ada gambar Escherichia coli, gunanya untuk membusukkan sisa makanan. Kemudian sebagai pengikat nitrogen itu ada Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Nah, ini Lactobacillus yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt. Kemudian ini bakteri hijau, dia gunanya itu sebagai pengurai, jadi membusukkan sampah. Ada bakteri penyebab penyakit TBC. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. TBC itu menyebabkan si penderita itu mengalami batuk parah sampai berdarah. Nah, untuk pengobatannya biasanya dia harus continue minum obat selama 6 bulan, tidak boleh terputus. Obatnya disediakan di puskesmas, itu gratis. Yang penting mau berobat. Dan TBC ini sangat mudah menular melalui udara kah atau melalui cairan bilik atau ludah. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian ada penyakit tetanus, namanya Clostridium tetani. Kemudian ada Streptococcus aureus. Nah, tetanus itu terjadi ketika kita terkena benda tajam yang dari logam yang biasanya sudah berkarat. Misalnya kena paku yang sudah karatan. Nah, paku yang sudah berkarat itu kemungkinan besar sudah ada si Clostridium tetani. Ketika dia masuk ke dalam sistem peredaran darah kita, dia bisa menginfeksi, bisa menyebabkan penyakit yang biasa menyebabkan rahang terkunci. Jadi otot-otot rahang itu tidak bisa digerakkan, terkunci. Jadi ketika kita terluka, terkena benda tajam yang biasanya sudah berkarat atau terkena bahan logam yang sudah karatan, sebaiknya lukanya jangan dibiarkan. Jadi bagaimana? Datanglah ke puskesmas supaya lukanya itu dibersihkan dengan benda-benda besi supaya tidak memunculkan penyakit. Oke? Upaya pencegahan bisa dilakukan yang pertama dengan menjaga kebersihan lingkungan dan diri, sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian bisa juga dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini menyebabkan imun tubuh kita itu lebih siap dalam menghadapi berbagai macam penyakit, baik itu yang disebabkan oleh bakteri ataupun yang disebabkan oleh virus. Baik, sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Ada yang masih ingin didiskusikan? Ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok 2 dulu. Gimana? Bu, Yakult bisa nggak dibuat sendiri? Yakult, suka minum Yakult ya? Nah, Yakult itu sebenarnya bisa kita buat sendiri. Jadi kita tinggal cari aja bentuk susunya, susu yang belum jadi ya. Nanti kita tambahkan starternya.
sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita bisa buka internet. Di internet kan banyak tuh cara pembuatan. Nah, bisa kita buat yakul sendiri. Baik, ada lagi? Ada? Kelompok 4. Siapa yang kelompok 4? Bisa nggak buat nada koko? Nata de coco ya. Nata de coco itu tahu nggak dibuat dari apa? Tahu. Dari nata de coco itu dibuat dari air kelapa. Air kelapa yang ditambahkan starter bakteri. Kita bisa dapatkan starter bakteri ini dari nanas. Dari nanas. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita buat praktikumnya, bisa kita buat. Kalau nanti kondisi belajarnya udah aman seperti semula, tidak dari masa pandemi, kita bisa buat praktikumnya. Kalau sekarang penasaran gimana cara buat nata de coco, bisa buka aja linknya. Cari link, nanti proses pembuatan nata de coco bisa dilakukan di rumah, sangat sederhana cara pembuatannya. Ya? Jadi manfaatkan teknologi yang udah kita punya itu untuk belajar. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pertanyaannya. Sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama hari ini. Kelompok yang mana dulu? Yang mau kelompok 4 dulu, silakan kelompok 4. Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Bahwa bakteri dapat melakukan reproduksi dengan dua cara. Ya, apa saja? Secara aseksual dengan pengolahan gena yaitu dari satu sel menjadi dua sel, dan secara seksual dengan rekombinasi gen yaitu peristiwa bercampurnya sebagian materi gen DNA dari dua sel bakteri yang berbeda. Oke. Sudah kelompok 4? Oke, yang lain. Siapa lagi yang menyimpulkan kelompok 1? Silakan kelompok 1. Bakteri memiliki peranan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Peranan yang menguntungkan misalnya digunakan dalam pengolahan makanan, contohnya untuk pembuatan yogurt. Nata de coco dapat Kelompok 2 menyimpulkan tentang peranan yang menguntungkan. Sorry, kelompok 1 ya. Siapa lagi nih? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Peranan yang merugikan adalah dapat menyebabkan penyakit pada hewan, baik pada hewan, tumbuhan dan manusia, dapat menyebabkan keracunan dan pembusukan pada makanan. Oke, kelompok 2 sudah menyimpulkan peranan yang merugikan. Ada lagi yang mau disimpulkan? Kelompok 3 baik dulu ya. Apa kesimpulan dari kelompok 3? Ayo silakan dibacakan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari bakteri. Oke, pertama, Pertama, dengan cara pengawetkan makanan. Ya. Cara pengawetkan makanan. oke. Tiga, menjaga kebersihan dan kesehatan diri, dan lingkungan dan imunisasi. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah peranan tidak menguntungkan dari bakteri ya. Tetap jaga kebersihan diri, kemudian lakukan vaksinasi, pengolahan makanan supaya bahan makanan yang kita punya itu bisa kita simpan dalam waktu yang lebih lama. Buku cetaknya itu dulu. Baik, silakan buka soal yang ada di Google Form, kemudian dijawab. Tinggal diklik aja jawaban yang paling tepatnya. Ada 5 soal, tulis kemudian diberikan. Silakan.
udah selesai, nilainya udah masuk, udah selesai semua ya? Ya. Sebentar ya, kita cek dulu nilainya gimana hasil pembelajaran kita hari ini. Baik, dari yang Ibu lihat, ini nilainya sudah bagus-bagus ya. Rata-rata nilainya itu sudah di atas 70. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah berhasil. Materi yang kita ajarkan hari ini sudah bisa dipahami dan sudah bisa dimengerti untuk semua. Baik, gimana menurut kalian proses pembelajaran kita hari ini? Enak ya? Apa enaknya belajar hari ini gimana ya? Ya, hari ini kita bisa diskusi bersama-sama anggota kelompoknya. Yang lainnya gimana? Kenapa? Konsentrasi, kenapa? Panas ya, maklum cuaca sedang panas. Tapi buat jempol juga karena biasanya kita hujan. Alhamdulillah hari ini cuaca cukup cerah ya. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran biologi kita itu. Kita akan belajar tentang protista. Jadi untuk materi bakteri, Archaebacteria dan Eubacteria ini sudah selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan bab selanjutnya yaitu tentang protista. Ibu minta baca bukunya, belajar kembali di rumah supaya ketika besok kita masuk pembelajaran kita sudah punya bahan untuk kita diskusikan bersama-sama. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin membaca hamdalah. Silakan ketua kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran biologi hari ini sudah selesai. Semua sudah berjalan dengan lancar. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini,